Ciri pertama dalam dirinya al-khaufu bil jalil. Ada rasa takut kepada Allah yang maha mulia, Tuhan yang maha perkasa. Al-khaufu bil jalil. Nah, sekarang kita masuk poin kedua. Setelah rasa takut kepada Allah al-jalil, yang rasa takut itu membuat seorang hamba mematuhi perintah dan menjauhi larangan. Jadi ciri orang yang takut kepada Allah adalah mematuhi perintah, menjauhi larangan Allah. Nah, itu takwa paling minimal itu, Bapak Ibu. Jadi kerjakan yang wajib, tinggalkan yang haram. Kalau takwanya lebih tinggi lagi, rasa takutnya lebih tinggi lagi kepada Allah, nah ini yang lebih hebat lagi dari yang level pertama tadi. Bukan hanya ngerjakan yang wajib, tinggalkan yang haram, tetapi sudah menjalankan yang sunnah dan meninggalkan yang makruh-makruh. Wah, itu yang lebih hebat lagi tuh, ya. Jadi kalau saya, Bapak Ibu semua sudah bisa mengerjakan yang sunnah-sunnah, bukan hanya yang wajib, ya, yang sunnah-sunnah juga sudah dikerjakan, bukan hanya meninggalkan yang haram-haram, tapi yang makruh-makruh juga. Wah, itu levelnya sudah di atas rata-rata manusia. Takwanya sudah level tinggi itu takwanya, ya. Baik, lanjut lagi kita yang kedua. Yang kedua setelah al-khaufu minal jalil adalah wal amalu bitanzil. Orang yang bertakwa, sebenar-benar takwa itu, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, al-amalu bitanzil, mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Tanzil artinya Al-Qur'anul Karim, yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Qur'an. Maka orang yang mengamalkan Al-Quran, yang dekat dengan Al-Quran, itulah orang yang bertakwa. Makanya ketika Imam Sufyan Ibnu Uyainah, guru dari Imam Syafi'i, ya, guru dari Imam Syafi'i katakan, jika kamu ingin tahu kedekatan dirimu dengan Tuhanmu, maka perhatikanlah antara kamu dengan Al-Quran. Jadi kalau kita ingin tahu hamba itu sebenarnya dekat nggak sih dengan Allah? Apakah dekatnya hamba dengan Allah itu diukur dari pecinya yang putih? Bukan. Jubahnya yang besar? Bukan. Nggak hanya itu. Tapi kata Imam Sufyan bin Uyainah, coba kau lihat antara kamu dengan Al-Quran. Orang itu, Bapak Ibu, kalau dekat dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, itu pasti dekat dengan Allah. Ya, pasti apa? Dekat dengan Allah. Itu poinnya itu, ya. Maka di sini Imam Ali bin Abi Thalib atau sahabat Ali bin Abi Thalib hendak mengingatkan kita semua. Caranya kalau kita mau mengukur hati kita ini sakit atau sehat, gampang sebenarnya. Gampang. Ini bukan penyakit liver yang di rumah sakit ya Pak ya, bukan. Ini kita nggak bicara tentang penyakit hati liver yang di rumah sakit, enggak. Ini kita bicara penyakit hati yang tidak kelihatan, yang abstrak, yang kadang dengan penyakit hati yang nggak kelihatan itu orang bisa saja pendendam, pendengki, tamak, rakus, ya, nafsu dan sebagainya. Nah, ini cara mendeteksi penyakit hati itu gampang. Kata sahabat Nabi Utsman bin Affan radhiyallahu an, sahabat Nabi mengatakan, ma idza taharat qulubukum ma syabi'at min kalamillah. Seandainya hati kita ini bersih, maka kita pasti tidak ada bosan-bosannya membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran. Kok kita ini kok orang kalau dengarkan Quran kayaknya nggak tenang,
nggak suka lama-lama, ya itu salah satu jawabannya adalah berarti hati kita ini nggak sehat, ada sakitnya. Karena yang nggak suka dengarkan Quran itu setan biasanya, Pak. Berarti kalau kita ini nggak suka, menunjukkan di hati kita itu ada bagian apa? Setan. Apa sifat setan itu? Pendendam, pendengki, pemarah. Itu sifatnya setan itu. Nah, hati yang isinya dendam, dengki, amarah, tamak, rakus, pasti hati yang begitu itu tidak bisa berlama-lama mendengarkan Al-Quran. Itu jawabannya ya. Jadi kalau kita ingin coba ngobati hati, deteksi hati, itu salah satunya dengan ini. Dengarkan atau baca Al-Quran. Nanti kita akan lanjutkan poinnya tentang itu di bahasan ayat yang lain ketemu. Tentang obat hati. Ya, tombo hati gitu di Indonesia ada malah ya. Ikulimo perkoroni kan gitu ya. Macam-macam lah nanti. Itu di kitab juga ada pembahasannya ada. Salah satunya kan baca Qur'an lan maknani. Ya, itu kayak nggak salah itu. Ya, siapa yang nyanyi itu sih? Siapa itulah ya. Al-Quran, Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-Quran syafi'un musyaffa'. Jadi Al-Quran itu pemberi syafaat. Ya, Al-Quran itu pemberi syafaat. Makanya orang kalau dekat dengan Al-Quran, insya Allah akan mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Terutama 2 surat yang nanti akan datang memberikan syafaat di padang mahsyar, yaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Karena 2 surat ini punya keistimewaan luar biasa. Iqra'uz Zahrawain, kata Nabi, bacalah kalian surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Fa innahuma ghamamatani yaumal qiyamah. Karena 2 surat ini nanti akan menjadi awan penaung orang dari panasnya padang mahsyar di hari kiamat. Ini salah satunya. Ada pula nanti surat yang lain memberikan syafaat di alam kubur kita. Siapa yang membacanya, merenunginya, mentadaburinya, maka surat ini akan melindungi dia. Kata Nabi SAW, hiyal munjiyat allati tunji sahibah min azabil qabri. Surat ini adalah al-munjiyat. Apa itu munjiyat? Penolong, penyelamat yang akan menolong penghuni kubur dari azab kubur. Surat apa itu? Tabarakalladzi biyadihil mulk. Awal juz 29, cuma 30 ayat. Makanya Bapak Ibu kalau pas nganggur, nggak ada kerjaan, mau tidur, baca ini, bagus itu. Kalau nggak ada kerjaan ya Pak ya, tapi kalau Bapak Ibu sibuk ya, kan orang sibuk-sibuk biasanya ya, gitu ya. Kita itu biasakan kalau mau tidur ya sebenarnya nggak harus malam. Cuma kan kadang kita punya waktunya itu malam. Kalau bisa pagi-pagi, bisa siang-siang, bisa maghrib-maghrib, bisa malam pun malam. Intinya kita usahakan hari-hari itu paling enggak baca sekali. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Gur 30 ayat. 30 ayat itu semakan mie ayam belum selesai, udah selesai duluan itu Pak. Ngajinya itu 30 ayat kok. Ya. Kecuali kalau 300 ayat itu nambah-nambah mie ayam rampung-rampung gitu Pak. Ini 30 ayat. Ya, jadi 30 ayat kalau dirutinkan kata Nabi akan memberi syafaat untuk orang yang membacanya di alam kubur. Bagi yang memang ingin selamat dari azab kubur. Tapi kalau yang sudah pada selamat ya nggak baca nggak apa-apa. Gitu ya. Kayaknya katanya di sini sudah pada selamat Pak ya katanya ya. Itu. Jadi kalau ada pengajian yang menjamin selamat dari azab kubur, wah ini hebat banget nih pengajian ini.
Kita ini semua ngaji di sini pun belum ada jaminan selamat dari azab kubur. Makanya karena yang ngomong di depan juga nggak ada jaminan selamat azab kubur, yang dengarkan juga nggak ada jaminan selamat azab kubur. Ayo monggo sama-sama kita baca rutinkan. Ini namanya wirid. Namanya apa? Wirid. Bahasa Arabnya wirid. Wirid itu suatu amalan yang dirutinkan setiap saat. Itu namanya wirid. Bisa bentuknya zikir, bisa bentuknya ayat Quran, bisa bentuknya amal soleh yang lain. Pokok intinya dia dijadikan rutinitas harian, wirid. Nah, wirid masing-masing kita ini bisa saja berbeda-beda, silakan. Yang penting kita punya kebiasaan kebaikan setiap hari tadi itu. Nah, terutama tadi ini nih baca surat Al-Muluk. Karena Al-Quran itu kalau diamalkan dia akan menjadi syafi'un musyafa'. Jadi pemberi syafaat. Ya, pemberi syafaat. Kata baginda Nabi dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Dan kita mesti belajar ngaji nih Bapak-bapak semua. Karena problem kita orang Indonesia hari ini besar PR-nya. Yaitu 72% orang Indonesia ini yang beragama Islam nggak bisa ngaji. Seluruh Indonesia 72%, berarti yang bisa ngaji cuma 38%. Maka pengurus-pengurus masjid coba ajak jamaah untuk belajar ngaji. Karena yang sholat lumayan banyak, tapi dari yang sholat yang bisa ngaji itu pasti lebih sedikit. Itu ya Pak ya, misalkan ada di masjid yang sholat itu 100 orang, itu enggak 100-100-nya bisa ngaji, belum tentu itu. Bisa jadi dari 100 malah kur 70 yang bisa ngaji, 30-nya enggak bisa. Atau kadang-kala malah kebalik, yang 30-nya bisa ngaji, 70-nya enggak bisa ngaji. Jadi ngaji, belajar. Jangan malu-malu, meskipun uban sudah tumbuh di kepala, nggak apa-apa. Nggak ada kata terlambat, ya. Nanti biar ngaji, belajar. Apa sih ini cara baca Quran ini gimana? Gitu ya. Kalau Bapak malu belajar di masjid karena wis tua-tua, belajar online. Karena sekarang online tuh. Ya bisa itu. Yang penting punya kuota, ikut belajar online. Di YouTube, di internet, di apa, belajar tahsin, tahfidz, ya. Nah itu, jadi malah lebih santai yang seperti itu. Yang penting itu sekarang kemauan saja Pak. Kalau fasilitas di mana-mana ada, tinggal kemauannya mau belajar ngaji atau tidak. Itu ya Pak ya. Allahu a'lam ya. Jadi saya sering bilang kalau dulu sahabat itu gara-gara baca Quran dipukuli sampai pingsan. Ibnu Mas'ud itu baca Ar-Rahman sampai dipukuli pingsan itu nggak kapok-kapok, besoknya baca lagi pukuli sampai pingsan. Coba Bapak Ibu cek itu cerita tentang Ibnu Mas'ud baca surat Ar-Rahman dipukuli sampai pingsan. Orang sekarang kan kebalik, disuruh ngaji malah pingsan. Kalau dulu dipukuli sampai pingsan, pingin ngaji. Sekarang disuruh ngaji malah pingsan. Ya, baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang ketiga, orang yang bertakwa, benar-benar takwa itu kata Ali bin Abi Thalib, al-qana'atu bil qalil. Qana'ah bil qalil, dengan yang sedikit. Artinya apa itu qana'ah? Al-qana'ah ma'nahu ar-ridha bil maisur. Wal ya'su mimma fi aidin nas tawakkulan 'ala Allah taala. Yang namanya qanaah itu ar-ridha bil maisur. Ridha dengan rezeki yang Allah berikan meskipun sedikit, meskipun remeh rezeki itu. Ya, karena itu namanya qanaah. Gitu ya. Jadi orang yang qanaah itu selalu ridho. Ridho itu apa sih? Nerimo. Ya, nerimo.
Maka orang yang qanaah itu Bapak Ibu, ciri orang bertakwa, lisannya itu seringkali mengucapkan alhamdulillah. Ya, bukan la ilah. La ilah cuma semini gitu kan, la ilah itu. Ya, tapi orang bertakwa nggak begitu. Ada rezeki dia katakan apa? Alhamdulillah. Ridha dengan apa yang Allah berikan, meskipun itu yasir, meskipun itu mungkin sedikit kecil, tapi tetap keluar ucapan alhamdulillah. Istri itu kalau punya sifat qanaah Pak, suami itu ya bahagia. Tapi kalau istri itu punya sifat tamak, lawannya qanaah itu tamak ya. Tamak, toma. Jadi qana sama toma. Akhirnya sama-sama ain. Qanaah itu artinya ridho, tamak itu artinya rakus. Kalau seorang suami punya istri sifatnya tamak, rakus, itu nggak ada bahagianya. Karena suami ini stres Pak. Mau berapapun dikasih oleh suami, istri itu tetap nganggapnya kurang. Nggak seberapa. Cuma semini. Alah kuliah opo iki kan gitu ya. Gitu. Untungnya itu bukan istri bapak-bapak semua kan ya. Untungnya ya. Alhamdulillah. Istri bapak mah qanaah ya padahal ya. Lalu nih kayak nggak ikhlas jawabnya ini kayaknya ini. Insya Allah ya, moga-moga istri kita ini semua diberikan sifat qanaah. Ya. Kalau laki-laki nggak usah ditanya, laki-laki. Dasarnya laki-laki yang nyari kan gitu. Anak berapa, adanya berapa, ya itu sudah. Karena laki-laki biasa yang mencari. Nah biasanya qanaah ini perlu, di perempuan ini perlu dibimbing supaya punya hati-hati yang qanaah. Karena orang tuh kalau nggak punya sifat qanaah, Bapak Ibu, dia itu selalu termotivasi, selalu ingin menyaingi orang yang dia lihat. Jadi orang tuh kalau punya sifat tamak, nggak qanaah, hatinya itu selalu ingin lebih daripada yang lain. Nah, sifat buru ini bahaya. Sifat pingin lebih dari yang lain atau menyamai orang lain ini bahaya. Bahayanya kenapa? Karena sifat ini bisa membawa suami untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Tujuannya supaya kur untuk nyenengkan istrinya. Karena survei membuktikan ternyata korupsi di Indonesia itu salah satu faktor paling terbesarnya ternyata dipengaruhi oleh keluarga dan gaya hidup. Keluarga dan gaya hidupnya. Karena orang yang biasa hidup di sekitar orang-orang yang hidupnya apa tuh namanya tuh? Poya-poya itu apa bahasanya sekarang? Hedon ya. Hedon, dia nanti akan ketularan juga punya sifat hedon. Itu ya. Orang yang biasa hidupnya di tengah orang-orang yang sederhana, dia pun akan punya gaya hidup yang sederhana. Biasanya itu begitu. Ada suami istri datang ke rumah saya bermasalah. Karena sudah menjatuhkan talak kedua. Padahal dulu dinikahi baik. Kata suaminya, saya juga tidak ngira Ustadz. Kok istri saya ini kok sekarang jadi seperti ini. Karena istrinya dibawa ke rumah saya. Ya, minta dimediasi. Istrinya lebih muda dari saya, kalau suaminya agak lebih tua dari saya. Ya, gitu. Ya selisih mungkin 7-8 tahunan umurnya. Suaminya ini pengusaha, istrinya ini tadinya ya dia pilih istri itu karena baik, soleha, rajin ngaji, pindah sana pindah sini di Lampung. Tapi kemudian belakangan hari karena mungkin ngelihat suaminya pengusaha, ada duit, dia punya komunitas yang lain, bukan lagi komunitas yang dulu. Dulu komunitasnya itu dari majelis taklim ke majelis taklim. Sekarang karena suaminya pengusaha, komunitasnya itu sosialita. Jadi istrinya itu gaulnya sama sosialita. Nah kalau kita gaulnya sama sosialita, Bapak Ibu tahu sendiri obrolannya itu bukan
Besok mau ada pengajian di mana? Bukan begitu, itu bukan obrolan sosialita, itu obrolan lolita yang sudah lolos 50 tahun. Ya, itu mbah-mbah itu. Mbah-mbah itu kalau ngobrol, besok pengajian di mana ya? Kita cari tempat pengajian karena sudah lolos 50 tahun, namanya lolita. Yang ini sosialita, beda lagi. Obrolannya sosialita itu, wih bagus banget ya. Ini beli di mana, bajunya, tasnya bagus banget ini. Harganya berapa? Di Shopee ada nggak? Itulah obrolannya ibu-ibu sosialita. Bapak-bapak punya istri model begini, stres kita, Pak. Ya, obrolannya itu saja. Jadi akhirnya ternyata itu hutang istrinya, diam-diam gak tahu suaminya. Bukan masalah hutangnya Ustadz, kata suaminya, datang ke rumah itu. Saya bukan masalah hutangnya, tapi masalah ketidakjujuran pernikahan ini. Wah, katanya gitu ya. Dia hutang di belakang saya untuk gaya hidupnya, saya bayar. Tapi kalau caranya seperti itu, ini sudah gak bagus, gak baik. Akhirnya dijatuhkan cerai talak 2. Nah, terus istrinya di situ diam saja. Saya tanya, gitu ya, mbaknya gitu, diam ya. Saya minta maaf Ustadz, saya menyesali ini. Nah kata suaminya, ini sudah kedua kali saat dia begini. Wah gitu ya. Ya sudah kalau begitu, antum kasih kesempatan, toh kan masih ada satu lagi. Tapi kalau ngulang lagi, berarti ya sudah. Kalau ngulang lagi, jadi hidupnya, gaya hidupnya nggak bisa diarahkan. Ya, sudah ketagihan dengan sosialitanya itu, teman-temannya. Nah ini problemnya Bapak Ibu. Kadang kita itu pengen jadi baik, akhirnya nggak bisa baik gara-gara nggak mencari teman yang baik, nggak mencari teman yang baik. Nah, singkat cerita saya dapat berita informasi katanya sudah pisah sekarang, karena nggak bisa lagi Ustadz dipertahankan. Kenapa? Kayaknya nggak bisa berubah katanya. Wah ini yang repot ya. Nah itu bagusnya perempuan begitu itu dapat anaknya ini apa Surya Palu, apa Rizal Bakri, apa anaknya Hairul Tanjung yang kaya-kaya gitu ya. Jadi itu cocok itu ya sama sosial apa sosialita ya. Kalau istri kita sosialita, waduh repot kita ya. Lanjut lagi Pak ya, gitu ya bu-ibu ya. Jadi bu-ibu ini apa mesti terbuka, jujur, ya jangan sampai mengkhianati amanah suami. Bukan masalah hutangnya, tapi kalau nggak beritahu suami itu seolah-olah tidak menghargai apa suami, nggak menghargai suami. Dan kalau suami sudah bilang kamu cari teman yang lain, jangan yang itu nggak bagus, itu nggak baik. Nah itu malah dengarkan arahan suaminya. Kalau memang itu betul-betul baik. Tapi kalau suaminya nggak benar, nggak usah dipatuhi. Karena ada lagi tuh perempuan, seorang istri menghubungi saya, ya bingung nih rumah tangganya, nah suaminya ngelarang dia ikut ngaji, ngelarang dia ikut taklim, ngelarang dia ikut belajar agama. Tadinya pakaiannya you can see, sekarang sudah berjilbab, rapi dan sebagainya. Itu malah suaminya protes. Ya, jamaah masjid ad-du'a. Ya, ibunya maksudnya bukan suaminya, bukan. Terus saya tanya, suaminya Umi itu kayak apa? Enggak sholat Ustadz, kadang suka mabuk, ya sudah selesai kalau udah begitu. Ya, jadi istrinya berubah, suaminya belum berubah. Gitu. Jadi suaminya nggak siap dengan istrinya yang berubah jadi baik tadi. Taib ya, maka kalau punya istri sifatnya mulia, apalagi qanaah, pertahankan. Karena yang begini ini susah dicari Pak. Kalau punya sifat apa? Qanaah. Qanaah itu apa? Nerimo. Alhamdulillah Mas, Masya Allah, moga-moga sampean diberikan kesehatan selalu, rezeki kita adanya hari ini kita syukuri, moga-moga minggu depan ada perubahan, amin. Enak kan kalau ngomong gitu Pak, enak. Jadi bapak yang pusing-pusing itu di luar jadi enak. Ini kadang sudah pusing di luar, sampai di rumah
dimarahi istri. Makin pusing lagi itu kan. Jadi ini penting ibu-ibu semua, ilmu qanaah. Di rumah tangga itu penting betul ilmu qanaah. Wallahu a'lam bisawab. Maka Nabi SAW bersabda, man asbaha aminan fi sirbihi. Barang siapa pagi hari dalam keadaan aman, tidak ada rasa takut di kediamannya. Mu'afan fi badanihi, badannya sehat hari itu. Indahu qutu yaumihi, makanan cukup untuk satu hari itu. Faka'annama hizat lahud dunya bihadafiriha, maka seolah-olah dia telah mendapatkan semua nikmat dunia. Jadi konsep bahagia ala Nabi Muhammad itu Bapak Ibu sederhana banget. Apa konsep bahagia? Hari ini di rumah kita ngerasa aman. Nggak ada yang ditakuti demo, nggak ada yang ditakuti debt collector, nggak ada yang ditakuti tagihan listrik, ya tagihan gas, tagihan air. Pokoknya hari itu aman, ya. Mu'afan fi badanihi, badannya sehat, hari itu sehat. Indahu qut yaumihi, makanan untuk keluarga cukup, hari itu cukup, alhamdulillah, sampai besok cukup, sudah, nggak bertanya sebulan, nggak, besok cukup dah, alhamdulillah. Kata Nabi, sebenarnya kau telah mendapatkan nikmat dunia. Jadi konsep Nabi begitu. Kan kita sekarang enggak, Pak. Kalau ada makanan cukup untuk sampai besok, kira-kira kita tenang atau khawatir, Pak? Ayo, masih ada makanan, insya Allah sampai besok, Pak. Cuma sampai besok. Aduh, gimana lagi? Pusingan kita kan ya? Sama Pak kita. Berarti kita ini belum jadi orang benar-benar bertakwa. Baru separuh bertakwa. Jadi kita nih sama-sama nih levelnya masih sama-sama level pusing kalau makanan cuma cukup untuk sehari. Padahal kata Nabi, orang tuh kalau makanan keluarganya cukup sampai besok, ini sudah orang paling bahagia. Kalau kita kan enggak, malah makanan cukup cuma sampai besok, kita orang yang paling gelisah. Wong beras masih 5 kilo saja kita sudah, waduh, besok beras tinggal 3 kilo, waduh. Padahal 3 kilo ya masih bisa lah, insya Allah sehari 2 hari, atau yang 3 hari masih bisa, insya Allah kan begitu. Malah Nabi itu berikan konsep, berarti kalau begitu kitanya, gaya hidup kitanya yang membuat bahagia itu jauh dari kita. Badannya sehat, iya. Nah kadang kita sekarang dikasih badan sehat juga nggak bersyukur. Buktinya kalau ditanya gimana kabarnya Pak Bu pagi ini, alhamdulillah. Tapi yang ini kira saya mas dah sepi, ya gitu. Kerjaan payah, susah, kan gitu. Padahal badannya apa? Sehat, badannya sehat. Ya itu. Padahal Nabi konsep bahagia itu yang penting badanmu sehat. Yang penting badanmu sehat. Fal qanaa'atu kanzun la yafna kama yaqulun. Maka qanaa'ah adalah harta karun yang sangat berharga, tidak musnah. Wal insan alladzi yatma' huwal insan al faqir, ya. Jadi orang yang tamak itu sebenarnya orang yang fakir. Orang yang tamak, orang yang rakus, itulah sebenarnya orang yang fakir. Karena orang yang fakir itu, orang yang tamak itu, mohon maaf, orang yang tamak itu gak pernah mengenal kata cukup. Selalu kurang. Makanya disebut orang fakir. Tapi orang yang qanaah itu selalu mencukupkan apa yang Allah berikan. Dia nggak mau langsung mencari yang haram, enggak. Baik ya. Moga-moga kita semua diberikan hati-hati yang qanaah. Yang terakhir, takwa terakhir, al-isti'dad liyaumir rahil.
Orang yang benar-benar bertakwa itu, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, al-isti'dad li yaumir rahil. Selalu mempersiapkan bekal untuk hari perjalanan yang jauh. Rahil itu artinya hari yang akan kita lalui. Kalau untuk besok saja kita mesti harus ada persiapan. Kalau untuk setahun ke depan saja kita mesti harus ada persiapan, apalagi yang hari jauh lebih panjang lagi. Coba Bapak Ibu cek semua bentuk organisasi, baik dalam skup yang kecil, organisasi paling kecil itu kan keluarga, ya, sampai organisasi skup paling besar yaitu negara. Negara ini organisasi juga Bapak Ibu. Di keluarga itu organisasi paling kecil, negara itu organisasi paling terbesar. Bapak Ibu bisa cek semua organisasi tadi yang berkembang, maju adalah mereka yang punya perencanaan. Kalau nggak ada perencanaan itu ngambang. Oh, saya menikah, nyari istri. Setelah menikah, saya mau bikin organisasi kecil, namanya keluarga. Apa perencanaan yang mau saya buat? Saya bicarakan sama istri. Kita mau buat begini, Dek. Insya Allah setahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Itu semuanya sudah ada target. Oncang-ancang, perencanaan ngomongnya sejak dari awal. Oh, tahulah rumah tangga kita ini mau diarahkan ke ini. Gitu tuh namanya perencanaan. Dalam negara apalagi, pasti nggak mungkin negara nggak punya perencanaan. Maka dulu di zamannya Pak Harto ada rencana pembangunan jangka panjang, ya kan? Apa tuh namanya? Rapelita. Repelita 1, Repelita 2, Repelita 3. Sekarang sudah Repelita 5 kayaknya Pak sekarang ya. Atau balik ke Repelita 1 lagi sekarang. Padahal itu rencananya bagus banget itu dulu tuh kalau mau diarahkan. Karena untuk jadi macan Asianya, macannya Asia dulu. Bagus banget tuh kalau mau. Cuma kan kita ini punya penyakit. Kalau beda orang beda lagi program. Itu penyakitnya kita kadang. Nah, semua Pak, sekolah. Ketika kita punya sekolah pasti punya rencana semuanya. Nah, itu namanya al-isti'dad, persiapan. Termasuk kita ini semuanya akan melalui jalan yang jauh banget, yaumur rahil namanya. Nanti setelah ini kita akan wafat, habis wafat kita di alam barzakh. Alam barzakh kita pindah ke mahsyar, dari mahsyar nanti disidang, dari sidang pembagian timbangan, habis timbang nanti dihisab, habis hisab nanti bagi rapot, habis bagi rapot nanti lewat jembatan sirat, setelah jembatan sirat nanti ketemu kontorah, nanti setelah itu ada yang di surga dan neraka. Perjalanannya jauh banget, itu semuanya yaumur rahil. Jadi kita ini baru start, belum setengah perjalanan, belum. Kalau bahasa Inggrisnya masih tangeh. Masih apa Pak? Tangeh. Tahu tangeh ya? Jauh banget. Kita ini baru start. Mati kita, kalau mati kita, kata Ali bin Abi Thalib, al-maut awwalu manazilil akhirah. Mati itu gerbang awal menuju akhirat. Baru gerbang awal Pak. Masih panjang, masih jauh betul perjalanannya. Nah karena ini jauh betul, isti'dad. Apa persiapan bekal yang harus kita miliki? Fal kaisul fatan, maka orang yang cerdas lagi jenius itu. Huwa man yasta'iddu li yaumi rahilihi, yaitu orang yang mempersiapkan bekal untuk perjalanannya min hadhihid dunya, dari dunia yang dia tinggali sementara ini. Lidzalika sa'ala rajulun minal ansar Rasulullah. Kalau oleh karena itu seorang laki-laki dari kalangan Ansar pernah bertanya kepada Rasulullah,
Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, man akya sunnas. Siapa orang yang paling pintar itu, paling jenius itu, paling cerdas? Ya, siapa orang yang paling cerdas itu? Kayis. Nabi menjawab, aksaruhum lil mauti dzikron. Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa aksaruhum isti'dadan lil maut. Dan orang yang paling banyak mempersiapkan bekal untuk mati. Ulaikal akyas, mereka adalah orang-orang yang cerdas. Zahabu bisyarafid dunya wa karamatil akhirah. Mereka pergi meninggalkan nikmat dunia untuk mencari kemuliaan akhiratnya. Ini orang yang cerdas. Tapi orang yang bodoh, al-ajiz, yang pandir, kata Nabi, beda kebalikannya. Orang yang mencari kemuliaan dunia meninggalkan akhiratnya. Padahal kemuliaan dunia itu sementara, Pak. Bapak Ibu bisa cek orang yang mulia kemarin, terhormat kemarin, disegani kemarin, dihormati sampai begini nih, angkat tangan kemarin. Sekarang bisa jadi hilang kehormatannya. Tidak ada lagi orang salam Pak, siapa? Oke bos, nggak ada. Malah bisa jadi digeledah rumahnya. Bisa jadi, ya kan? Jadi kemuliaan dan kehormatan seseorang itu di dunia itu enggak abadi. Yang dulu dihormati Pak Menteri misalkan, di mana-mana selalu orang menyambut datang. Itu dulu, kalau sudah enggak ternyata bisa saja kok ya direndahkan lagi. Ya, ditangkap KPK apa macam-macam, bisa saja. Ya, perkara wallahualam salah atau enggak kita enggak tahu. Tapi banyak, bukan hanya satu orang pejabat di negeri ini yang dulunya dimuliakan terus menjadi dihinakan. Itu untuk nyadarkan kita semua bahwa syarafud dunia, kemuliaan seseorang di dunia itu sementara. Gak ada yang abadi. Nah seringkali Bapak Ibu kita ini pinginnya tuh nyari yang sementara ini. Terus melupakan yang abadi. Seringkali itu begitu. Ya, jadi ini maghrur. Apa tuh maghrur? Tertipu oleh dunia, tertipu oleh syaitan. Tertipu oleh dunia, tertipu oleh syaitan. Makanya waktu Rasulullah dimintai, waktu Abu Dzar minta jabatan kepada Rasulullah, padahal Abu Dzar itu orang yang soleh, taat betul, takut kepada Allah. Tapi malah Rasulullah katakan, ya Abu Dzar innaka rajulun dhaif. Ya Abu Dzar, kamu ini lemah. Wa innaha la amanah. Sementara yang kamu mau minta ini jabatan ini amanahnya berat banget. Wa innaha satakunu khasaratan wa nadamah. Dan jabatan ini kebanyakan di hari kiamat hanya akan jadi sebab kerugian dan penyesalan. Kebanyakan Pak, ada yang enggak ada. Tapi kebanyakan malah bikin orang rugi dan menyesal. Coba dulu saya enggak punya ini ya. Tanggung jawabnya nggak besar. Jadi nanti LPG-nya di akhirat nggak rumit. Enak teman-teman saya tuh. Majelis jamaah Masjid Miftahul Iman kok lancar-lancar. Kenapa kok lancar-lancar? Wong aku guru jamaah tok nang masjid. Kan gitu kan ya. Sampean kan pejabat, sampean kan ini. Dulu kan terhormat. Maka karena terhormat itu tanggung jawabnya juga besar. Gitu ya Pak ya. Jadi semua masing-masing kita mempersiapkan bekal, isti'dad. Apa bekal-bekal kita? Masing-masing silakan, beda-beda tentunya. Tapi intinya masing-masing kita mesti punya amalan istimewa. Bapak Ibu, surga itu ada 8 pintu.
Maka dari 8 pintu itu silakan kita cocokkan kira-kira kita ini nanti kalau masuk surga layaknya lewat pintu apa. Satu, yang pertama ada orang yang sholatnya hebat banget. Maka dia masuk surga lewat pintu ini, namanya babus sholah, pintu sholat. Ini sholatnya nggak main-main ini Pak. Ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sunnahnya pun luar biasa. Nanti masuk surga lewat pintu apa? Babus sholat. Yang pertama pintu sholat. Yang kedua ada babus siam, pintu puasa. Ini orang-orang yang puasanya jago-jago. Ramadan selesai tambah Syawal, Syawal selesai tambah Zulhijjah, Zulhijjah selesai tambah Muharram, Muharram selesai Ayamul Bid, Ayamul Bid Senin Kemis. Hebat banget nih. Ya, ada jamaah Miftahul Iman ada, ya, tapi nggak datang malam ini dia. Gitu ya. Jangan ngacung semua. Nanti ada yang masuk surga nih lewat ini. Namanya Babus Siam. Paling terkenal di Indonesia. Pintunya Ar-Royan namanya. Ada lagi pintu ketiga masuk surga, namanya Babus Sobri, pintu kesabaran. Ujiannya berat, mungkin sering sakit, mungkin banyak nangis, mungkin perutnya suka lapar, mungkin dia direndahkan orang. Intinya hidup dia ini banyak betul sabarnya. Tapi sesabar-sabarnya orang ini nggak lupa dengan kewajibannya. Maka dia masuk pintu surga nanti lewat pintu apa? Babus Sobri, pintu sabar. Ada lagi yang keempat namanya babu zikri. Ini ahli zikir betul. Sholat selesai mulutnya qomat kamit. Bukan ngomongin orang atau lambe turah, bukan. Ya, ini pintunya bukan untuk ini, tapi ini zikir. Di pojokan mulutnya qomat kamit. Ternyata zikir. Kan gitu ya. Ini qomat kamit juga, tapi mangan snack ternyata. Tak tengok-tengok semuanya qomat kami ternyata pada makan snack, bukan zikir. Nah, ada yang masuk surga nanti karena zikirnya luar biasa. Memang bapak dan ibu ini luar biasa kalau bicara zikir. Luar amalan hari-hari. Nah, nanti dia masuk surga lewat pintu zikir. Ada lagi pintu mutawakil, ahli tawakal. Orang seperti ini selalu yakin sama Gusti Allah, nerima apapun ketetapan Allah, ya. Pokok ada apa-apa pasrahkan sama Gusti Allah, enggak dikit-dikit ke dukun, dikit-dikit ke dukun, enggak selesai ini kalau yang ini ya. Ini namanya orang ahli tawakal. Ada lagi pintu taubat, ada lagi pintu bakti kepada orang tua. Yang terakhir pintu al-jihad fi sabilillah. Nah 88 tadi itu kira-kira Bapak Ibu masuk surga lewat pintu mana? Semuanya ya kira-kira ya. Hebat banget pokoknya. Kenapa kok semuanya? Wong sini sudah punya kuncinya. Namanya saja miftah. Kuncinya. Itu. Tapi ternyata kuncinya nggak punya gigi, ompong. Malah apa ya itu Pak untuk buka. Maka pastikan kunci yang ada di sini punya gerigi. Ya, geriginya ya sholat, geriginya ngaji, geriginya zikir, geriginya sedekah, geriginya kebaikan-kebaikan yang lain. Moga-moga kita semua termasuk ahli jannah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.